Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Kautsar beserta jajarannya, yang saya hormati Mudirul Ma'had beserta seluruh asatidah dalam struktur Ma'had. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, para ustadz-ustadzah dan seluruh tenaga kependidikan di Pondok Pesantren Al-Kautsar Banjar. Pada para santri, santriwan, santriwati dari jenjang MTS dan MA yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita di pagi hari ini kita bisa hadir semuanya mengawali kegiatan kita sebagai tulab, sebagai santriwan dan santriwati, bisa hadir kembali di Ma'had yang tercinta ini untuk melanjutkan dari perjalanan, cita-cita perjalanan apa yang antum inginkan dari kehidupan kita semua, yaitu adalah kesuksesan dan kebahagiaan salah satunya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah bagi uswah dan tauladan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, tabi'at, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirat. Amin ya Allah. Para santri semuanya, untuk kelas yang baru, kelas MTS, kelas 7 dan kelas 10 dari dua rombel ini, ada yang sudah memang dari Al-Kautsar, tidak asing lagi. Kemudian ada yang memang baru datang, baru menginjakan kaki di Ma'had ini. Mudah-mudahan antum bisa bersabar. Bersabar, semuanya harus bersabar untuk tetap tadi mengawali jejak-jejak cita-cita, jejak-jejak keinginan, jejak-jejak harapan yang antum harus jalan, yang antum harus injak atau harus tapaki. Kelas 7 dan kelas 10 sudah melaksanakan pentas pekan ta'aruf santri. Kalau di Kementerian Agama namanya sama, kalau di sekolah umum MPLS. Nah, itu adalah sama, intinya antum dikenalkan dengan lingkungan pesantren. Bagi
antum yang baru stay, baru tinggal, baru memulai di pesantren, tentu ini suatu perasaan yang berat sekali. Karenanya antum semua harus bersabar dengan itu. Hilangkan dalam pikiran antum hal-hal yang terlintas di rumah-rumah antum sekarang. Antum mulai fokus belajar, fokus mengawali dari tadi cita-cita antum. Yang kedua, bagi para santri yang dari kelas 7 naik ke kelas 8, dari kelas 10 naik ke kelas 11, dan dari kelas 11 naik ke kelas 12, antum juga sudah melaksanakan liburan sekolah. Ya tentu mudah-mudahan, kayaknya kalau Bapak perhatikan di 2024 ini banyak sekali libur, dan rentangnya atau durasinya antum lebih banyak sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, sekolah yang lainnya. Ya, syukuri, dan tentu ketika antum bertemu, muayasah bergaul dengan orang tua, dengan kerabat di rumah, tentu ini bisa menguatkan antum dalam hubungan kekeluargaan di rumah antum semua. Makanya diharapkan setelahnya antum semua ya, kelas 11, 12, 8, 9 ya, udah lepaskan pikiran dan apa-apa yang masih ya, teringat atau masih menempel dalam pikiran kita di rumah ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah langkah antum semua untuk tadi meraih cita-cita. Anak-anakku yang Bapak cintai, tentu bahwa ketika antum semua ya, melaksanakan amaliyat, melaksanakan amal dalam thalabul ilmi ini ya, jangan lupa antum niat yang ikhlas karena Allah. Karena kalau ikhlas, semuanya jadi mudah, semuanya jadi tidak ada beban. Karenanya apapun halangan rintangan yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran, kalau kita niatnya ikhlas, maka semua jadi mudah, semua jadi enteng lah, gitu. Tidak ada beban. Jadi sekali lagi, niatkan, hadirkan hati untuk belajar, bahwasanya ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dan ibadah tidak akan diterima kalau niatnya tidak ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidak diperintahkan kita hanya untuk mengikhlaskan, membersihkan. Jadi ikhlas itu khalasa, bersih. Khalasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas bersih, tidak ada sesuatu yang diharapkan, hanya ganjaran, hanya ridho Allah. Jadi seluruh aktivitas kita harus karena Allah. Awali keikhlasan kita dalam menapakkan kaki dalam thalabul ilmi. Maka Allah SWT akan mengirimkan para malaikatnya
untuk mendoakan kita semua yang ada dalam kegiatan amaliyat thalabul ilmi. Seluruh makhluk-makhluk Allah untuk mendoakan kita semua. Itu ya. Jadi ikhlas karena Allah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dituntut antum tadi bersabar. Jadi, bersabar. Ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada ujungnya. Tidak. Bersabar itu harus terus. Tidak boleh berhenti. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'alakum kita diperintahkan bersabar dan meningkatkan kesabaran. Jadi bukan hal yang mudah. Antum hadir di sini yang baru mesantren, baru jadi santri, meninggalkan yang enak-enak, yang senang-senang di rumah, bisa pegang HP, bisa segalanya dilakukan, bisa main-main, nongkrong-nongkrong, tapi antum hadir di sini, walaupun antum sedikit dipaksa, atau ada yang terpaksa juga, maka tadi Bapak katakan ikhlaskan dan bersabar, dan antum akan mendapatkan sesuatu yang Allah berikan nanti dari buah kesabaran. Bersabar dan bersabarlah. Makanya di ayat la'alakum tuflihun tadi, supaya kalian menjadi orang yang berhasil. Banyak contoh-contoh permisalan yang telah didapatkan oleh kakak-kakak antum yang sudah meninggalkan, yang sudah jadi alumni dari Al-Kausar ini, ya, diterima di PTN, dapat beasiswa dan sebagainya. Itu adalah buah dari sebuah kesabaran, dan itu yang harus dilalui. Maka kalau kita tidak bersabar, maka yang muncul apa? Ya, yang muncul uring-uringan, yang muncul adalah ketidakbetahan. Karena apa? Tadi dipaksa. Jadi kalau orang tua memaksa antum untuk mesantren dan tidak disekolahkan di tempat yang lain yang bukan pesantren, karena ada harapan, keinginan dari ayah ibu antum, dari umi abinya, untuk apa? Untuk antum menjadi ladang atau investasi amalnya, amal kebaikannya, menjadi amal jariah yang akan didapatkan nanti di akhirat. Karena apa? Karena antum diharapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Siapa menjadi anak soleh dan soleha? Berarti antum sudah bertekad untuk membahagiakan umi abinya, membahagiakan ayah bundanya, membahagiakan emak bapaknya, ya. Karena anak yang soleh itu adalah sebuah investasi yang akan pahalanya terus mengalir. Kata Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal, mati, maka terputuslah amalnya, seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, diwakafkan. Kemudian apa? Al ilmu yuntafa'u bi, antum di sini belajar ilmu dan nanti antum ajarkan lagi sampai orang itu mengamalkan dari apa yang kita sampaikan. Subhanallah.
itu terus amalnya akan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Al ilmu yuntafi. Yang ketiga waladun solihun yad'ulah. Seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapak. Jadi bagi antum yang orang tuanya masih ada, jangan kecewakan harapan itu. Jangan jadikan orang tua kita menjadi menangis gara-gara antum nggak betah di sini. Padahal harapannya tadi ingin menjadikan anaknya soleh dan soleha, anaknya akhlaknya baik, tutur katanya baik, kemudian memiliki wawasan, keilmuan di bidang agama, kemudian menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang rajin beribadah. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu harapan-harapan yang mungkin tidak secara langsung disampaikan. Maka ke beberapa orang tua yang bapak langsung beri nasihat. Jadi mohon doakan anak-anaknya, jangan terus menginginkan. Karena memang tidak mudah ini ya, anak-anakku tidak mudah bagi orang tua yang yang tadi anaknya dekat di rumah berkumpul kemudian nggak ada. Ini tidak mudah ini bagi orang tua. Mungkin nanti para musyrifah ya, ada yang ingin tahu anaknya divideoin, difotoin, ada ya Ustaz Acep ya, seperti itu. Ya, jadi tidak mudah, makanya semuanya ibu bapak doakan. Karena apa? Nanti kalau ibu bapaknya ingat terus sampai berlebihan, kalau ingat pasti ingat, ya. Ingat terus sampai berlebihan sampai menangis, ya. Karena anaknya tidak ada di sampingnya, itu akan nyambung dengan hati-hati anak. Akhirnya ke anaknya jadi nggak betah. Makanya saya senantiasa ingatkan kepada antum juga, kepada orang tua antum semua. Ikhlaskanlah. Maka titipkanlah kepada para musyrifah, para ustadz-ustadzah sebagai pengganti dari ibu bapak. Jadi antum nanti ya ada forum di halakoh ya, ada murabiyah, antum sampaikan. Ada masalah sampaikan, ke musyrifah sampaikan. Ya. Bisa secara pribadi, ini ustadz-ustadznya sudah siap 24 jam. Jadi jangan dipendam. Ada suatu masalah nggak betah dipendam terus, akhirnya stres. Kalau stres akan semakin tidak betah. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi antum ikhlaskanlah dan bersabarlah. Udah bersabar aja gitu. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang sabar. Yang ketiga, Bapak sampaikan ya, tentu tidak ada satupun sebuah cita-cita, sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan tanpa adanya tadhiyah. Berkorban waktu. Orang tua antum berkorban mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, perasaannya aja tadi ya, berkorban harta. Jangan gini, antum sudah daftar di sini, udah ini beberapa waktu, kemudian jadi tidak betah, udah bayar, pindah lagi, bayar lagi. Kalau bayar pakai daun apa pakai uang? Nah, jadi jangan sampai antum secara tidak langsung menyakiti orang tua, menyusahkan orang tua. Hati-hati ya. Jadi antum udah ikhlaskan di sini, ayo ibunya, orang tuanya mendoakan dan membiayai, antum fokus belajar dan tadi berkorban perasaan, berkorban waktu.
antum tidak seperti anak-anak yang lainnya yang bisa kesana kemari, kalau di rumah mungkin naik motor kemana, ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ya, antum di sini ingin antum menjadi anak-anak yang soleh, maka antum harus berkorban. Ya. Karena Allah akan senantiasa memberikan pahala yang besar berkaitan dengan apa? Dengan pengorbanan antum. Dengan kesulitan-kesulitan yang antum hadapi. Oh, karena saya belum bisa bahasa Arab, tadi ininya MC-nya sekarang udah bahasa Arab terus. Maka saya baru tahu dur ada dur. Ya, seperti itu. Jadi belajar aja. Yang namanya belajar ya tadi tidak tahu tadinya. Belajar, terus jangan berputus asa. Ya, terus. Belajar nanti bahasa Inggrisnya, kemudian Al-Qur'annya ya. Ini anak-anakku ya, bagi kakak-kakak antum yang Al-Qur'annya banyak, punya prestasi ya. Maka silakan nanti oleh sekolah akan disediakan ekstrakurikuler dan beberapa antum bisa ikut kegiatan perlombaan ya, kompetisi yang antum bisa jalani, dan itu apabila antum dapat prestasi itu akan akan sangat membantu bagi kelangsungan antum nanti dalam melanjutkan studi. Ada yang hafal Quran, insya Allah. Sekarang bahkan lagi digodok ya karena kebijakan misalnya hafal Quran ya. Nah ini kan tidak semuanya, tidak semuanya universitas negeri ini. Ada yang ini gimana kebijakan di kampus. Jadi antum pokoknya ini aja, antum berprestasi aja. Mau prestasi akademik, prestasi hafalan, prestasi keterampilan, ataupun bisa melalui voli atau futsal atau panahan, berkuda, karate dan sebagainya. Monggo antum silahkan ikuti supaya antum menambah pengetahuan, keterampilan, tentu supaya antum bisa hidup ini di pesantren betah. Nah itu 3 hal yang mungkin Bapak sampaikan. Ingatkan lagi kepada antum, ayo kita ikhlaskan niat kita, kemudian ayo kita bersabar dalam menjalani proses pembelajaran ini, dan ayo kita berkorban untuk apa? Untuk supaya kita apa yang kita korbankan hari ini Allah menilainya. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala yang Allah sampaikan berikan kepada kita itu tergantung dengan sejauh mana pengorbanan atau kesulitan yang kita hadapi. Semakin sulit dan antum jalani dengan ikhlas tadi, dengan bersabar, insya Allah Allah menyediakan pahala yang besar. Apabila ada hal-hal yang antum perlu sampaikan, perlu usulkan, sudah ada saluran-salurannya. Mau langsung ke ustaz-ustaz, mau langsung ke wali kelas, mau langsung ke misalnya KM-nya dan sebagainya. Monggo. Saya kira itu saja amanat dari Bapak untuk mengawali pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Mudah-mudahan antum senantiasa diberikan kemudahan Allah Ta'ala, dan Allah menurunkan keberkahannya, dan Allah senantiasa terus memberikan ilmu dan pemahaman agar kita semua menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.